Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Sahabat Kabisa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu dengan tema Ramadan Syahrul Quran bagian yang kedua. Yang telah lalu telah saya sampaikan terkait apa itu Al-Quran, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Lalu kemudian apa keistimewaan Al-Quran, berikut nama dan sifat-sifatnya. Kita akan sejenak mengulang terlebih dahulu kajian yang telah lalu, bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Yang telah lalu telah disampaikan Al-Quran itu merupakan kalamullah Ta'ala. Al-Mu'jizu, Al-Munazzalu ala khatimil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Manqul ilayna bitawattur, kemudian biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam, Al-Muta'abbad bitilawatihi, Al-Mabdu'u bisuratil Fatihati, Wal-Mukhtatamu bisuratin Nas, Wal-Mutahadda bi aqsari suratin minhu. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi kita, penutup para Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan secara mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Yang apabila kita membacanya, maka mengandung ibadah. Yang diawali dengan surah An-Nas, diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas, dan menjadi tantangan dengan surat yang paling pendek sekalipun. Nah, para sahabat Kabisa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini merupakan seperangkat pedoman. Di dalamnya terkandung akidah, permasalahan-permasalahan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kesemuanya itu merupakan petunjuk bagi kita umatnya. Dan apabila kita mengambil petunjuk tersebut, maka kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan. Jadi bagaimana seharusnya di bulan yang mulia ini kemudian kita bermuamalah dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Nah, para sahabat Kabisa sekalian, salah satu caranya ialah dengan menghafalkannya. Menghafalkan Al-Quran ini merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Ini tidak bisa dipisahkan. Antara yang satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Bahkan menjadi ciri khas yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, salah satu ikhtiar kita sebagai umat Islam, jika kita ingin mendapatkan rahmat, kemudian perniagaan yang tiada merugi, seperti yang disampaikan pada pertemuan yang telah lalu, maka kita membaca Al-Quran. Lebih dalam lagi, tingkatannya adalah kepemaknaan. Bagaimana kita memaknai ayat-ayat yang kita baca. Menghayatinya. Lalu yang terpenting, tentu saja mengamalkan ayat-ayat yang kita baca, yang kita maknai, yang kita hafal. Terkhusus tentang pembahasan hafalan Al-Quran, insya Allah hari ini kita akan bahas bagian-bagian terpenting terkait itu. Menghafal Al-Quran ini telah ada sejak permulaan Islam. Bahkan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, di usianya 40 tahun ketika pertama kali mendapatkan wahyu, permulaan mendapatkan wahyu, maka di sanalah hafalan Quran bermula. Sampai kemudian dalam sebuah artikel disampaikan di sana bahwa ini Darul Arqam ini menjadi petunjuk, menjadi bagian penting yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini hendaknya dihafal, dan ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peradaban sejarah Islam. Nah, pada perkembangan selanjutnya yang kita dapati terkait hafalan Al-Quran sendiri terbagi kepada dua kelompok. Ada yang mencemooh, yang menyepelekan, tidak penting menghafal Al-Quran. Yang satu lagi, kemudian ini hanya fokus terhadap hafalannya. Bagaimana memperbanyak hafalannya. Sehingga hafal 30 juz, tapi kemudian melupakan faktor lain yang penting. Yaitu faktor pemaknaan.
Lebih jauh lagi, faktor mengamalkan setiap ayat-ayat yang dihafal. Sebagaimana yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Dahulu, Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran, beliau senantiasa bersemangat, begitu antusias ketika harus menghafalkan Al-Quran. Bahkan sampai ketika malaikat Jibril belum selesai, beliau terus menggerak-gerakkan lisannya. Sampai kemudian Allah berfirman, La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, katanya, jangan engkau terus menggerak-gerakkan bibirmu agar engkau cepat menghafalkan Al-Quran. Karena sesungguhnya kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-18, nanti kamilah yang akan menyimpannya di dadamu, memeliharanya di dadamu. Lalu kemudian engkau akan mampu membacanya. Baru setelah itu, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Baru ketika kami selesai, maka ikutilah bacaannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Sampai kemudian, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bagaimana katanya, para sahabat ini memandang mulia mereka-mereka yang mampu membaca dan menghafalkan surah Al-Baqarah dengan Al-Imran. Tapi tentu tidak cukup itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bagaimana Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, mereka katanya, ketika sudah menghafalkan Al-Quran, mereka tidak beranjak dari 10 ayat. Sampai kemudian betul-betul memahami setiap makna yang terkandung dalam ayat tersebut, lalu mampu menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, terkait hafalan Al-Quran ini, banyak sekali dasar. Ya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan betapa mulianya mereka-mereka, para penghafal Al-Quran. Saya akan bacakan hadisnya. Ya. Hadisnya ini diterima ya, oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah. Beliau terkenal karena hafalan hadisnya yang cukup banyak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Katanya kelak di hari kiamat ini Al-Quran akan datang. Fayaqulu ya Rabbi. Lalu Al-Quran ini dia akan menjadi saksi. Dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hallihi. Hiasilah katanya. Hallihi fayalbasu taj, ya tajal karamah. Ya Allah, katanya, pakaikanlah kepadanya perhiasan. Hallihi. Pakaikanlah kepadanya fayalbas tajal karamah. Pakaikanlah kepadanya mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Al-Quran berkata lagi, Zidhu, ya Rabbi zidhu. Wahai Rabb, katanya, Allah tambahkan kepadanya. Fayulbas hullatul karamah. Lalu kemudian ditambahkan lagi, lalu pun dia memakai perhiasan kemuliaan. Tsumma yaqul, lalu Al-Quran berkata lagi, ya Rabb, irda anhu, ridai dia. Fayarda anhu, maka Allah pun akan meridainya. Fayuqalu lahu, kemudian ya, Allah berkata, lalu berkata kepada orang tersebut, Iqra, bacalah. Warqa, naiklah. Wa tuzadu bi kulli ayatin ya hasanatan. Maka kemudian Allah dalam ayat ini, dalam hadis ini lalu kemudian berfirman, dan akan ditambahkan satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dibacanya. Hadisnya diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini subhanallah, dan banyak hadis lainnya ya. Banyak sekali hadis lain yang menunjukkan bagaimana besarnya pahala kemuliaan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Hanya tadi sudah disampaikan bahwa menghafal Al-Quran ini penting. Tapi pemaknaan dari setiap ayat, pengamalan dari setiap ayat itu jauh lebih penting. Makanya ada satu kitab, ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menuliskan, ini judulnya hampir sama dengan pembahasan yang telah lalu. Ya. Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, katanya, seorang penghafal Al-Quran, hendaklah dia menjadi cermin. Katanya. Cermin bagi orang lain, di mana katanya nilai-nilai, adab-adab dan akhlak Al-Quran itu ada pada dirinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagaimana seorang penghafal Al-Quran bukan hanya targetnya banyak sekali hafalan, tetapi bagaimana dia menjaga ayat-ayatnya lalu mengamalkan setiap ayatnya, tidak sampai hanya sebagai kerongkongan, tapi dia menyentuh ke hati. Dimaknai oleh hati, kemudian berbuah di amal. Nah, di antara selain keutamaan-keutamaan di atas, ya yang tadi disebutkan di dalam hadis, selain bagaimana kemudian Allah
akan memberikan beragam kemuliaan nanti di yaumul qiyamah, kita tahu bahwa penghafal Quran ini kedudukannya mulia. Ketika dalam safar misalnya, dalam perjalanan, seorang penghafal ini, dia menjadi salah satu indikator bahwa dia harus dijadikan sebagai seorang amir atau pemimpin safar. Ketika sholat, hafalan Quran pun menjadi standar seseorang layak menjadi imam. Bahkan ketika kelak diwafatkan, hafalan Quran ini menjadi standar, menjadi indikator bagaimana seseorang ini ya dikuburkan lebih dahulu daripada mereka-mereka yang tidak hafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi luar biasa. Sahabat Kabisa, Al-Quran ini sungguh luar biasa. Dan insya Allah semua mampu. Kalau kita telah lebih jauh, Rasulullah SAW, beliau menerima wahyu pertama di usia 40 tahun. Hingga jika ada yang umurnya baru 40 tahun lalu mengatakan bahwa menghafal Quran itu sulit, tidak. Rasul kita Nabi Muhammad pun, beliau menghafalkan Al-Quran mulai di usia 40 tahun. Hanya barangkali kembali kepada tekad awal, kepada kesungguhan awal. Tidak ada yang tentu saja, tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha, mau berikhtiar ya, dengan segenap kemampuan. Hadirin rahimakumullah, para sahabat Kabisa yang dicintai Allah, hari ini banyak sekali ma'had-ma'had, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ya, basisnya adalah basisnya hafalan Al-Quran. Ini sungguh tetapi tentu saja yang terpenting adalah kebiasaan ini kita harus awali dari rumah. Apalagi kita di bulan yang suci, bulan yang penuh kemuliaan, ya. Bagaimana kemudian kita bisa membuat situasi, ya, pembiasaan, ya, kemudian menyatukan lagi hati-hati kita hanya kepada Allah. Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kita melalui hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai orang tua, tentu menjadi penting, menjadi qudwah, uswah bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin bisa melahirkan generasi-generasi yang hafal Al-Quran, jika kemudian orang tuanya pun tidak memberikan contoh bagaimana sebaiknya menjadi sosok-sosok ahli Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ya, sahabat Kabisa yang dicintai oleh Allah, di kajian yang telah lalu telah disampaikan bahwa bagaimana kemudian ayat tentang turunnya Al-Quran ini disisipkan di ayat-ayat terkait saum. Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Telah disampaikan pula bahwa ini artinya bahwa sebaiknya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu dan kesempatan selagi masih diberi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Salah satunya adalah dengan cara menghafal. Ada beragam cara menghafal Al-Quran. Ada teknik, ada yang klasik, ya tradisional, ada yang modern, banyak sekali. Ada kelemahan dan ada kekurangan. Salah satunya Imam Al-Tabisi, beliau mengatakan bahwa sebaiknya menghafal Al-Quran katanya dimulai sejak dini. Dan ini kemudian dikondisikan di keluarga terlebih dahulu. Terutama dari ayah ibunya sebagai pendidik pertama dan utama. Lalu kemudian baru selanjutnya ya, disituasikan, ya, pembiasaannya dilanjutkan di lembaga-lembaga pendidikan. Formal, baik formal maupun non-formal. Nah, ikhtiar ini tentu saja, ya, karena ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka pointer membaca yang di pembahasan yang telah lalu disebutkan sebagai ya yarjuna tijaratan lan tabur bisa kita raih. Karena tidak ada yang menghafal Al-Quran membacanya cuma sekali, sejenius apapun. Maka seorang penghafal Al-Quran, maka dia akan membaca ayatnya secara berulang. Maka pahala membaca pun kita dapat. Lalu biasanya seorang penghafal Al-Quran mengalami kendala kesulitan menghafal. Salah satu yang bisa memudahkan adalah memahami terjemah. Bahkan mengetahui tafsir, ini ahsan, ini lebih baik tentu saja. Maka pahala dari tilawah, tadabbur pun dapat. Lebih dari itu, tentu saja sebaik-baiknya seorang penghafal Al-Quran adalah manakala hafalannya dia renungkan, dia hayati di dalam hati, ya, betapa bagaimana seharusnya seorang penghafal dia bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran.
Maka seperti kata Aisyah ketika menggambarkan akhlak Nabi, karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, para sahabat kami yang dirahmati oleh Allah, demikian sajian singkat terkait bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran di bulan yang suci ini. Banyak sekali ikhtiar, metode, strategi yang bisa kita tempuh. Mari kita awali, niatkan, luruskan bahwa semata-mata kita ingin dekat kepada Allah hanya untuk Allah, bukan untuk hal yang lainnya. Mari kita jadikan diri-diri kita, keluarga-keluarga kita di bulan yang suci ini menjadi ahlul Quran. Yang tadi disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nanti akan diberikan, dihiasi dengan mahkota kemuliaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.